Selamat berjumpa kembali di channel The Kingdom FX, para viewers YouTube. Kali ini The Kingdom FX akan memperlihatkan kondisi market live saat ini masih berhubungan dengan waktu terbaik. Jadi di kesempatan kali ini kita bisa lihat apakah ini masuk dalam salah satu dari tiga market side gitu ya, sisi market gitu, Asia, Eropa, dan Amerika. Jadi langsung saja sekaligus pada kesempatan kali ini The Kingdom FX akan memperlihatkan praktek langsung bagaimana mengendalikan open posisi ataupun posisi yang sudah terjadi. Kita lihat langsung layarnya. Ya, seperti yang tampak di hadapan kita ini adalah kondisi market live ya di MetaTrader. Jadi sebelumnya saya akan kembalikan dulu ini ke time frame hourly, karena open posisi yang dilakukan ini adalah di time frame hourly. Jadi mengendalikannya pun kita kembali ke time frame hourly. Seperti kita lihat di sini ada tanda bahwa open posisi terjadi di saat ini. Ya. Kemudian kita cek juga apakah ada posisi yang lain. Ya, ini ada posisi lagi di open posisi di area ini. Kemudian kita cek lagi. Oh ya, ini juga ada open posisi di area ini. Jadi kita ketahui bahwa ada 3 open posisi yang sudah terjadi karena setup yang terlihat kemarin malam. Ya. Jadi kita perhatikan dulu bahwa saat ini kita sedang berada dalam rentang waktu market Asia. Jadi dengan indikator The Kingdom ini kita bisa ketahui bahwa kita sedang berada di rentang waktu pilihan, waktu ideal gitu. Sebab kita lebih zoom lagi dengan menggunakan time frame 15 menit. Ya, benar saja bahwa ini garis-garis vertikal ini menunjukkan bahwa ini adalah rentang waktu ideal untuk kita berpartisipasi di dalam market. Ya, jadi dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini kita masuk ke market dan kita menemukan potensi-potensi untuk melakukan open posisi. Namun dalam hal ini kita tidak melakukan open posisi menggunakan time frame 15 menit. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa saat ini sudah terjadi waktu ideal untuk open posisi karena ini sedang berada di market Asia gitu kan. Oke, kita kembali ke time frame hourly. Ini. Ya, open posisi dilakukan di sini karena yang menjadi alasan adalah pada saat open posisi di sini itu terjadi setup, ya, Royal menembus ke bawah Alice. Itu terjadi di sini. Terjadi di sini itu posisinya Royal menembus ke bawah Alice. Di mana ini yang berwarna biru lentur ini adalah si Royal dan yang berwarna hampir putih ini ya, Alice Blue ini adalah si Alice. Gitu. Jadi kemudian sekarang terjadi Royal menembus ke atas dark. Jadi setupnya adalah ini kita lihat di sini
sini sudah terjadi royal menembus ke atas dark. Jadi setupnya adalah sebagai berikut. Ketika terjadi royal di bawah Alice, ini sama dengan sell. Ya, ini sudah sesuai. Ini open posisinya adalah sell, dan kemudian close posisi sell ketika terjadi setelah open posisi sell, ketika nanti terjadi royal menembus ke atas dark, ya ini close posisi sell, gitu ya. Yang mana yang dark itu kita bisa tunjukkan. Ini adalah yang dark. Dark itu adalah dark orange sesuai dengan warnanya. Gitu. Ya, ini kita bisa tunjuk di sini. Kita bisa, ya itu adalah dark ya, dan ini adalah royal, kemudian ini adalah Alice. Ya. Ketika ini terjadi, maka posisi sell ini sudah tidak valid lagi. Ketika nanti, kalau kondisinya seperti ini, ketika nanti kemudian terjadi royal tembus kembali ke bawah dark, ya, itu bisa disebut sebagai kontinuitas, ya, atau kelanjutan daripada sell. Jadi kita menunggu. Jadi sekarang kita close posisi karena ini sudah tidak sesuai setup. Jadi kita menunggu nanti kejadian si royal menembus ke bawah dark atau malahan royal menembus ke atas Alice. Jadi di sini kita mengambil action. Ini kita untuk close posisi. Seperti itu. Di satu posisi sudah kita close karena setupnya sudah tidak sejalan lagi. Kemudian kita lihat di sini posisi yang lain. Ya, kita kendalikan dulu posisi yang sudah terjadi. Begitu juga di setup ini, ya, mata uangnya USD CAD. Jadi di sini kita lihat pada saat open posisi ini terjadi royal di atas Alice di sini. Open posisinya di sini, ya. Open posisinya di sini. Jadi open posisinya di sini. Pada saat open posisi ini terjadi royal ada di atas Alice, ya, maka open posisi buy. Begitu juga sebaliknya. Setelah open posisi buy, ketika terjadi royal tembus ke bawah dark, itu berarti close posisi buy. Jadi setupnya adalah ketika royal berada di atas Alice, ini sama dengan buy, ya. Kemudian terjadi setelah open posisi buy, terjadi royal tembus ke bawah dark, ini sama dengan close buy. Jadi sesimpel itu aturannya, ya. Maka di sini kita sudah lihat royal setelah berada di atas Alice kemudian menembus ke bawah dark, maka ini waktunya close posisi buy. Ya, ini kita close posisi dulu. Sini kita close posisi dulu. Ya, maka ini sudah aman, tidak ada posisi yang berisiko. Sesuai setup, ya. Kalau memang setupnya sudah terjadi untuk close posisi, maka kita lakukan close posisi. Oke, kemudian ini kita clear up dulu. Lanjut ke yang lainnya. Nah, ini pun terjadi demikian. Ini pun terjadi close posisi, ya. Jadi pada saat posisi ini dilakukan, pada saat posisi sell ini dilaksanakan, itu karena terjadi setup royal ada di bawah Alice, ya. Jadi ketika royal berada di bawah Alice, ini sama dengan sell. Kemudian untuk close posisi sell adalah ketika terjadi royal
menembus ke atas dark, maka ini close sell. Di sini sudah terjadi royal tembus ke atas dark. Nih, maka yang kita lakukan sekarang adalah close posisi sell, karena posisi sell ini sudah tidak sesuai lagi setupnya. Sini kita tinggal close posisi sell. Ya. Jadi posisi-posisi yang tidak sejalan sekarang sudah kita close semua, ya. Kemudian kita kendalikan lagi, kita cek lagi pasangan-pasangan yang lain, pasangan mata uang yang lain. Ya, ternyata semua sudah close posisi, karena ternyata harapan pada saat open posisi tidak sejalan lagi. Jadi kalau harapan tidak sejalan dengan kondisi live market, jadi karena kita punya setup, maka kita lakukan close posisi. Nah, sekarang kita sedang berada di rentang waktu ideal. Maka di sini kita bisa memilih posisi, kita bisa memilih pasangan mata uang untuk open posisi. Ya, sejauh ini kita lihat setupnya dulu. Ya, yang pertama kita mulai dari Euro USD. Di sini masih belum, ya, karena di sini masih pertemuan antara Royal sama DAX, jadi belum clear arahnya mau kemana. Kemudian ini juga masih Royal, masih ada di bawah DAX, ya. Jadi yang kita harapkan dengan setup seperti ini adalah karena sebelumnya terjadi persilangan Royal ke bawah DAX, maka ini yang kita harapkan. Ketika nanti Royal tembus ke atas DAX, itu berarti kontinuitas daripada buy, jadi kemenangan lanjutan daripada buyer. Baru nanti di situ kita mengambil sikap untuk ikut buy. Kita skip. Ini berikutnya adalah ini setup yang kita temukan yang sesuai, ya. Ini kita bisa lihat, ya. Royal baru saja menembus DAX, ya. Jika kita ketemu setup seperti ini, maka yang kita lakukan adalah buy. Kapan kita close buy? Nanti ketika Royal menembus ke bawah DAX, menembus ke bawah Elis, atau Royal ketemu sama DAX. Ya, di sini kita akan open posisi buy. Ini kita bisa tinggal klik saja open posisi buy. Itu, ya, sudah terjadi open posisi buy di sini, ya. Karena apa? Karena Royal berada di atas Elis. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Di sini juga belum terjadi, ya. Apakah akan terjadi kemenangan lanjutan dari seller yang ditandai dengan Royal tembus kembali ke bawah DAX atau Royal tembus ke atas Elis. Di sini kita lihat, ya, Royal baru saja menembus ke bawah Elis. Maka untuk pasangan mata uang USD Kanada ini kita ambil posisi sell. Itu sudah ambil posisi, ya. Kemudian selanjutnya ini pasangan USD Swiss, ya, kita lihat clear sekali Royal berada di atas Elis. Kalau Royal berada di atas Elis, maka open posisinya adalah buy. Kemudian kita lihat lagi di sini belum, apakah nanti Royal akan kembali ke atas DAX yang merupakan kelanjutan daripada kemenangan buyer. Kemudian di sini juga masih belum, Royal masih berhimpitan dengan Elis, jadi belum jelas arahnya mau kemana. Kemudian ini sudah jelas Royal ada di atas Elis, maka ini open posisinya adalah buy. Selanjutnya adalah NZD USD, ya, ini masih belum jelas. Kita mengambil keputusan ketika nanti Royal berada di atas Elis, yaitu open posisi buy, atau nanti Royal tembus lagi ke bawah DAX, di mana itu adalah kemenangan lanjutan daripada seller untuk open posisi sell.
Nah, ini sudah jelas, Royal ada di atas Alice, maka ini open posisi buy. Jadi pada kesempatan kali ini kita ada beberapa posisi, coba kita cek di trade report. Ya, yang terjadi tadi adalah The Kingdom FX mengalami loss sebesar 2,52%, ya, karena market masih berlangsung dan kita masih ada open posisi. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya. Jadi ini adalah sisi dari trader, ya. Nah, para viewer The Kingdom FX channel, di sini kami sudah menunjukkan bagaimana kami mengendalikan posisi-posisi yang sudah terjadi untuk ditutup, ya, atau malahan karena kita berada dalam market waktu ideal untuk kita masuk ke dalam market, jadi kita sudah melakukan open posisi juga. Nah, inilah yang disebut dengan waktu terbaik. Jadi bagaimana kita melakukan turunan dari waktu market dengan waktu dari sisi trader. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, ya, bagaimana kita memilih waktu terbaik itu dalam masuk market itu menggunakan alat The Kingdom FX ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.